Halo para Omnivora, bagaimana kabarnya? Sehat? Kali ini Kiem akan menceritakan alur cerita film A Street Cat Named ketika sang pemilik kucing oranye Bob telah menjadi kaya raya disebabkan oleh kucing miliknya, yang mana si tokoh utama ini bernama James Bowen. Si James Bowen ini telah terkenal, namanya pun ada di mana-mana. Layaknya seperti para influencer yang memiliki followers banyak, endorse di mana-mana, undangan collab oleh YouTuber nggak ketinggalan, podcast pun tak teralihkan karena banyak sekali kisah hidupnya yang sangat menginspirasi para pendengar, sehingga kisah itu pun dituangkan di sebuah buku. Buku itu pun sangat laris di pasaran. Penasaran kan? Intro dulu. Tapi sebelum itu, seduh kopimu, rebahkan badanmu, pasang telinga dan matamu, dan check it out. Ini dia si tokoh utama bernama James, yang mana dulunya ia adalah si pengamen jalanan. Sampai-sampai ia bisa menjadi kaya seperti sekarang telah QM ceritakan di alur cerita film sebelumnya, yang mana linknya ada di deskripsi. James merayakan buku barunya yang akan dirilis segera. Banyak para penggemar menyapa James dan Bob, seekor kucing oranye, sampai suatu ketika James pun bertemu dengan tunawisma yang hampir ditangkap oleh penjaga. Karena James sadar bahwa James juga dulunya adalah seorang tunawisma, James pun menyelamatkan dan menraktir tunawisma tersebut. Awalnya mereka hanya makan, namun James menceritakan bahwa dulunya juga James adalah seorang tunawisma, tidak memiliki rumah, tidak memiliki followers, tidak memiliki akun YouTube, apalagi viewers yang banyak. Boro-boro punya endorse, akun Instagram dan akun TikTok juga tidak punya. Lalu si tunawisma ingin sekali mendengar kisah hidup James. Kenapa ia bisa menjadi kaya seperti sekarang? Apa memelihara tuyul? Ya enggak lah. Dengan senang hati, James pun menceritakannya. Scene pun mundur setahun yang lalu di hari Natal ketika James ngontrak di suatu kontrakan pastinya. Menjalani hidup dengan Bob si kucing oranye, lalu bertemu dengan Modi temannya yang berjualan grosiran. Modi pun suka sekali bercerita dengan kekocakan yang ia punya. James membeli makanan. Setibanya di rumah, James terkejut karena di dalam rumahnya telah kedatangan tamu, yaitu temannya bernama B yang sedang memasang pohon Natal bersama Bob. Banyak juga yang mereka ceritakan di sini tentang cinta, harapan. B menyarankan untuk membawa Bob ke klinik dokter hewan di tempat ia bekerja untuk mengecek kesehatannya. James pun berangkat bekerja dengan menjual majalah yang pastinya bersama dengan Bob, si kucing kesayangannya. Dan tak sengaja seorang pria yang hampir menginjak Bob sehingga James sedikit terusik dan terjadilah sedikit keributan. Setelah kejadian itu, James bergegas untuk berjalan sehingga menemukan seorang wanita yang tersungkur. Dengan cepat James menolong wanita tersebut. Siapakah wanita yang ditolong James akan terungkap di tengah-tengah film. Keesokan harinya, James mengamen di pinggir jalan. Tapi di sisi lain ada petugas kesejahteraan hewan yang sedang memantau Bob yang tetap diam saat James bernyanyi. Sehingga di dalam pikiran petugas ini bahwa Bob sedang tidak baik-baik saja. Di tengah-tengah pantauan itu tiba-tiba ada seekor anjing yang menghampiri Bob sehingga Bob terluka. Malam pun tiba. James sadar bahwa Bob terluka. James pun memandikan Bob dengan kasih sayang dan ketulusannya agar Bob tak terinfeksi virus jahat. Keesokan harinya, James membawa Bob ke tempat B bekerja untuk mengobati lukanya. Untuk menunggu Bob diobati, James merehatkan pandangan dan pikirannya di atas gedung. Singkat cerita, James dan Bob pun berjalan di tengah-tengah kota. Banyak sekali yang menyapa mereka, sehingga ada satu penggemar mereka memberikan Bob baju Natal. Dan mereka pun seperti biasa menghibur para penggemar Bob dengan sebuah nyanyian. Kira-kira seperti ini. Jingle Bob, jingle Bob, jingle Bob on the way.
James pun memperoleh banyak uang sehingga James menerima undangan untuk bernyanyi di depan turis Asia. Karena memang para turis Asia sangat menggemari James dan Bob. Mereka pun berjanji akan bertemu lagi di waktu yang telah ditentukan. Keesokan harinya, James dan Bob pun masih mengamen untuk mengumpulkan uang. Namun para petugas kesejahteraan hewan datang berencana untuk mengadopsi Bob. Ya, tentu saja James tidak mengizinkan itu, sehingga terjadi bentrok. Itu pun terekam sehingga tersebar luas di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan grup keluarga. James pun mengadu pada B apa yang telah terjadi, bahwa petugas ingin mengambil kucingnya. Namun B juga sedang ada masalah karena kantornya dirampok sehingga teman terdekatnya pun tak bisa membantu James. Setibanya waktu undangan turis itu datang, James dan Bob pun bergegas. Namun di sisi lain James lupa mematikan penghangat ruangan di kontrakannya. Di perjalanan pun ia bertemu dengan seseorang yang iseng sehingga mendorongnya, alhasil gitarnya rusak. Masalah pun tak kelar sampai situ. James terlambat untuk menghibur para turis Asia. Sepulangnya James ke rumah, token pun terdengar seperti menjerit ingin diisi. Seketika itu isi kulkas pun pada basi. James membuang makanan yang ada di kulkas dan mendatangi Modi untuk membeli pulsa token listrik tersebut. Ketika masuk rumah, Bob memakan makanan basi yang telah James buang. Bob, no! Di sisi lain, seperti KM katakan, bentrok antara petugas dan James Bob telah tersebar luas kemana-mana. Sehingga wanita yang dulu pernah dibantu oleh James terdiam melihat video itu. Oh iya, wanita ini adalah juru masak terkenal di kota tersebut. Sudah pasti memiliki followers banyak, memiliki endorse di mana-mana, undangan podcast padat, viewer pun tak sedikit. Di sisi lain, petugas kesejahteraan hewan menanyakan kepada B tentang James dan Bob. Apakah Bob memiliki makanan yang tepat layak? Apakah Bob hidup dengan James dengan enak, nyaman, dan tentram? Ya, seperti teman sejati, B pun tidak mengarang-arang jawabannya. Bahwa Bob memiliki pemilik yang baik, yaitu James. James tidak mungkin menelantarkan Bob. James pun menghindari kepiralannya dengan mengamen sendiri, tentu untuk mengumpulkan uang. Di perjalanan pulang, James diajak untuk ngopi sebentar sambil menceritakan kehidupannya. Sampai-sampai James menemukan quotes dari temannya, keren sekali, yaitu, "Saat engkau menjaga seseorang, itu memberimu tujuan, itu memberimu makna." Dengan cepat, James mencatat kata-kata itu di sebuah bukunya. Setibanya di rumah, James melihat Bob yang sakit tidak ceria seperti sebelumnya. James pun menelepon Modi, temannya. Banyak sekali yang mereka ceritakan di sini. Apakah James harus merelakan Bob diasuh oleh kesejahteraan hewan? Atau bagaimana? Karena sejatinya James sangat menyayangi Bob. Di saat James butuh motivasi, Modi pun layaknya seperti teman sejati memberitahu sebuah motivasi dalam sebuah cerita. Dan ini keren banget. Jadi begini James. Ada 3 penziarah dalam perjalanan menuju tempat suci. Masing-masing menderita kesedihan yang luar biasa. Masing-masing mencari kedamaian jalan ke depannya. Masing-masing memiliki 2 karung. Satu di punggungnya dan yang lain melingkar di leher di depannya. Orang yang pertama mengisi karung di punggungnya dengan semua hal baik dalam hidupnya, seperti pikiran bahagia, kenangan bersama mantan, canda tawa, dan sebagainya. Di depannya ia menyimpan semua hal buruk, kesedihan, rasa bersalah, kenangan buruk, karena dia ingin sekali memikirkan mereka, memahami mereka. Padahal belum ada yang bisa dibuat, karena itu ia tidak berbuat banyak kemajuan dan menghentikan perjalanan itu, dan ia gagal. Adapun orang yang kedua, dia membawa hal-hal baik di depannya. Dia suka memamerkannya. Dia menyimpan hal-hal buruk di punggungnya. Meskipun sangat berat, perjalanannya juga lambat. Dia juga menyerah dan gagal.
Kemudian orang ketiga ini juga membawa hal-hal baik di karung depan, tapi baginya itu adalah inspirasi seperti belayar di atas kapal, menggerakkan dia lebih cepat dan membawa hal-hal buruk juga di punggung. Namun karung di punggungnya itu dibuat berlubang sehingga hal-hal buruk itu hanyut perlahan-lahan dan ia pun sampai ke tempat suci tersebut. Setelah itu James pun terus berpikir keras, ia pun tertidur sehingga terbawa mimpi bahwa Bob telah pergi. Mimpi itu pun mengagetkan tidurnya sehingga terjaga Bob telah aktif seperti biasa lagi. James dan Bee pun membawa Bob ke dokter hewan. Si dokter hewan pun menjelaskan Bob hanyalah salah makan, menyebabkan Bob sakit perut. Take time together at Christmas. Karena keviralannya selama ini, seseorang pun menggambar Bob di dinding. James pun bergegas untuk mengamen di tengah-tengah kota dan ternyata telah ditunggu oleh para penggemarnya. Para penggemar itu pun seketika memberikan Bob dan James banyak kado Natal. This is for Bob. Di tengah-tengah itu, petugas datang untuk menyampaikan hal gembira karena banyak sekali para netizen di dunia maya ingin sekali melihat James dan Bob terus bersama-sama. Di tengah-tengah Natal yang mereka rayakan itu, seseorang wanita juru masak yang terkenal yang dulu James tolong menghampirinya dan mengucapkan terima kasih telah menolongnya dulu, lalu memberikan hadiah. Bersamaan dengan itu, salju pun turun. Sungguh ending yang membahagiakan. Bagaimana para omnivora sekalian? Apa yang bisa kita petik di film ini? Ya, banyak sekali kata-kata motivasi dalam film ini. Ya, teruslah berbuat baik karena apapun yang kau tuai akan engkau peroleh. Saya QM, sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya.